Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Ibu yakin semuanya kabarnya kabar yang diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Nah anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita akan ibadah terlebih dahulu. Ayo yuk lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur dan hormat sungguh hanya bagi Engkau. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru, untuk kasih sayang Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Dan saatnya ya Tuhan, kami datang beribadah memuji, memuliakan Engkau lewat ibadah chapel kami. Tuhan, kehadiran-Mu atas kami boleh menyertai setiap kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jalannya ibadah kami dari awal sampai selesai sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Oke anak-anak, ayo kita memuji nama Tuhan. Ayo dengan semangat menyanyikan lagu pujian yang mengatakan Allah menciptakan saya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, mengasihinya, mengasihinya, mengasihinya untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan ingin kita selalu memuliakannya. Amin ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya sikap doa. Ayo kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu pujian yang mengatakan ku rindu setiap waktu.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mengerti dan juga mendengarkan setiap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini firman Tuhan akan Ibu ambil dari Markus 1 ayat 35 sampai 39. Bu Maria ulang, Markus 1 ayat 35 sampai 39 dengan tema taat berdoa. Ya, temanya taat berdoa. Udah dibuka kitabnya? Ya, Bu Maria baca ya. Markus 1 ayat 35. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, ada amin? Amin. Di sini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang setiap pagi itu selalu memprioritaskan untuk berdoa. Ya, berdoa itu gampang-gampang sulit loh. Memang kita tinggal ngomong, tinggal berbicara. Tapi kadangkala saat kita berdoa ada aja gangguannya, ya enggak? Dan untuk berdoa tuh orang tuh harus benar-benar menyediakan waktu khusus. Kenapa? Karena kalau kita berdoa asal-asalan tuh nggak kita bisa nikmati gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar berdoa, kita boleh menikmati persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam doa. Kita merasakan Tuhan mendengar kita, lalu Tuhan juga akan memberikan kita kedamaian, sukacita di dalam setiap apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Nah, seringkali orang mengalami kendala untuk berdoa. Biasanya, aku sibuk deh Bu, aku dari tadi ngerjain PR, bantuin mama, aku sibuk udah gak sempat lagi berdoa. Terus atau juga buru-buru, waktu misalnya kita bangun tidur, buru-buru, ya nggak, kalau nggak ketelatan, buru-buru udah mau mulai Zoom, jadi nggak sempat berdoa. Lalu atau juga mereka merasa, waktunya kurang nih setiap hari, mau tidur malam, mau berdoa, udah keburu ngantuk. Nah, padahal dengan berdoa kita bisa memulai hari dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita menyerahkan hari kita, setiap apa yang kita lakukan hari itu ke dalam tangan Tuhan. Tangan kita itu kecil, gak sanggup melakukan semua hal. Tapi dengan bantuan tangan Tuhan, kita mampu melakukan hal yang besar. Percaya gak? Nah, makanya mulai hari ini berdoalah dengan rajin. Dari bangun tidur, mau makan, mau belajar, mau ulangan, mau tidur. Nah, kita jangan lupa berdoa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan juga butuh berdoa. Tuhan kok butuh berdoa? Tuhan kan Maha Kuasa. Tuhan butuh juga berdoa karena Tuhan mau berbicara pada Allah Bapa. Nah, ya enggak? Jadi kalau kita berdoa tuh kita harus siapin waktu kita. Misalnya kalau kita mau berdoa pagi, bangun lebih pagi biar sempat berdoa. Terus kalau mau makan juga jangan buru-buru, nanti keselak. Siapin waktu buat berdoa. Mau belajar juga kita berdoa dulu biar Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran, sehingga apa yang kita baca, kita pelajari bisa kita serap, lalu kita bisa mengerti. Lalu kita misalnya mau tidur, itu juga butuh berdoa.
Makanya kalau sebelum tidur kan kita bisa gosok gigi. Nah, habis gosok gigi berdoa biar gak nanti keburu mau tidur ngantuk, jadi gak sempat berdoa. Ada nggak kadang-kadang yang berdoa, lagi berdoa, lupa amin. Aminnya pagi deh waktu bang. Aku tadi berdoa, udah amin belum ya? Kayaknya belum deh. Nah loh, berdoanya lama banget semalaman. Aminnya pagi-pagi. Jangan kayak gitu ya, jangan dibiasain. Nah, Tuhan itu sudah memberi contoh buat kita. Kenapa? Karena Tuhan berdoa tuh benar-benar disiapin waktunya. Jangan kita mencari tempat yang ramai supaya dilihat orang, biar orang lihat, wah kamu rajin berdoa. Jangan ya, tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa, kita mencari tempat yang sepi, gak ada suara, biar kita bisa konsentrasi bercerita kepada Tuhan. Kenapa ibu bilang bercerita? Karena kalau kita berdoa, seringkali kita bingung. Kita mau ngomong apa ya sama Tuhan ya? Kita nggak tahu ngomong apa sih. Nah, kita anggap aja kita lagi cerita sama Tuhan. Kita lagi curhat. Kita mau ngomong sama Tuhan apa yang kita alami. Apakah kita sedih? Apakah kita senang hari ini? Kita bisa curhat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah penjaga rahasia yang setia. Dia nggak pernah bocorin apa yang kita ungkapin. Seringkali kita kalau cerita sama teman diceritain lagi, ya nggak? Kalau kita cerita sama sahabat kita seringkali dia malah cerita lagi sama yang lain. Nah itu dia. Makanya kalau berdoa itu benar-benar hubungan kita kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membocorkan hal itu. Bahkan Tuhan mendengar dan akan membantu setiap apa yang kita hadapi saat ini, saat nanti, atau yang akan datang. Tuhan pasti akan membantu kita. Walaupun mungkin Tuhan gak kelihatan, tapi percaya Tuhan pasti dengar doa kita. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dia berdoa kepada Allah Bapa. Dia tuh sungguh cinta kepada Bapaknya. Makanya dia gak pernah bisa tidak berdoa. Dia pasti selalu berdoa. Kita boleh baca di dalam Alkitab ya, seringkali kita baca itu Tuhan pasti seringkali berdoa kayak ke bukit, ya nggak, ke Taman Getsemani. Tuhan waktu itu juga berdoa sebelum dia disalib, dia menyempatkan waktunya untuk berdoa. Bahkan kalau kamu baca di firman Tuhan di Alkitab, Tuhan itu berdoa sampai kayak berkeringat gitu, bercucuran, saking dia itu mencurahkan isi hatinya kepada Allah Bapa saat dia ingin disalibkan. Betapa dia sangat takut. Kenapa? Karena Tuhan juga waktu itu masih berupa manusia. Dia masih punya rasa takut, khawatir, ya enggak? Dia akan menghadapi penyaliban. Makanya dia berusaha untuk menenangkan diri dengan berdoa. Nah, makanya kalau kamu mau melakukan sesuatu, sebelumnya kamu berdoa kepada Tuhan, biar kamu kuat, biar kamu bisa melaluinya dengan lancar, dengan pokoknya Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Karena Tuhan gak mungkin kasih sesuatu hal yang jelek buat kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita yang berharap buat Tuhan, kepada Tuhan. Setuju nggak? Nah, mulai saat ini jangan malas berdoa ya. Mulailah kita taat berdoa. Kita mau rajin berdoa. Kita mau cerita sama Tuhan. Apapun yang kita alami, biar apa yang kita alami itu kita nggak alami sendirian. Kita bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan, kita pasti melakukan hal yang besar. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita untuk semakin taat berdoa kepada Tuhan. Biar apa yang kita alami, Tuhan bisa beri kekuatan, Tuhan bisa beri jalan keluar, sehingga yang kita lakukan itu semua kita lakukan bersama dengan Tuhan. Mau rajin berdoa? Yuk sama-sama kita rajin berdoa. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Baik anak-anak, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah didengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Ayo kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Refnya saja ya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan lebih sungguh, ku kagum, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yuk kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sungguh kami kagum akan Engkau. Engkau adalah Allah kami yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami juga untuk boleh mengasihi Engkau, untuk taat terus hanya kepada Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang belajar hari ini, baik yang belajar di rumah ataupun yang belajar di sekolah. Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka ya Bapa. Anugerahkan mereka hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh Tuhan menyelesaikan setiap pelajaran mereka juga dengan baik, dan mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Anugerahkan mereka semangat ya Bapa. Anugerahkan mereka juga kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, lindungi naungi dengan kuat kuasa-Mu. Hati kami percaya masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang penuh gilang gemilang di dalam Tuhan. Bahkan segala kebutuhan mereka juga Tuhan yang boleh mencukupkan. Berkati setiap orang tua, anak-anak yang ada. Tuhan yang boleh memberkati setiap apa yang mereka rencanakan, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Bahkan di dalam mereka menolong, mendidik anak-anak ini, Tuhan yang boleh memberikan hikmat juga, sehingga semuanya mereka boleh membawa anak-anak ini ke jalan yang Tuhan kehendaki saja. Berkati kami juga sebagai guru-guru yang ada Tuhan. Anugerahkan kami hikmat-Mu di dalam menyampaikan setiap pelajaran yang ada, sehingga semuanya tidak berlalu begitu saja atau sia-sia, tetapi anak didik kami boleh mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada-Mu saja kami menyerahkan hidup kami. Ini kami sepanjang hari ini, tangan Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami, terlebih dalam kami melakukan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap untuk belajar, kami siap untuk melakukan kegiatan kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya.